Jadi dia menempati di pohon ini. Kalau pada saat sama saya, dia kan wujudnya dengan pakaian adat Sunda ya, Fas. Betul. Ya. Tapi kalau penduduk sini melihat dia menggunakan pakaian putih yang bisa kita temui, warna-warna yang bisa kita temui itu, Fas ya. Sebuah bangunan di kawasan Batu Tulis Bogor kini disinyalir sebagai sarang beragam sosok makhluk astral. Konon dahulu tempat ini pernah difungsikan sebagai tempat usaha pembuatan akuarium, namun mengalami kegagalan dan biarkan kosong sampai detik ini. Tidak hanya itu, bahkan ada sebuah mitos yang cukup mengejutkan, yaitu sesosok noni Belanda dan pasangannya yang kerap menunjukkan eksistensinya di tempat ini. Tak dapat dipungkiri kehadiran sosok Sinyo dan Noni memang kerap menjadi teror yang nyata bagi warga sekitar. Hingga malam ini penelusuran pun dimulai demi menuntaskan teror tersebut. Nah, Fas ya, kita disambut sama sosok wanita. Disambut? Iya. Di mana kan Anda? Wow. Aduh. Permisi, assalamualaikum. Sosok wanita ini bukan sosok wanita yang biasa kita temui, Fas ya. Terus? Melainkan dia dengan pakaian adat Sunda, tapi dengan posisi dia duduk di atas itu dengan kaki dioncang-oncang kaki. Memainkan kakinya Mainkan gitu ya? kakinya dengan rambut yang sangat panjang, cuma pakaiannya itu bukan pakaian putih, melainkan menggunakan pakaian adat Sunda. Terus dia ini siapa kan Anda? Dan kenapa bisa ada di pohon ini? Jadi sosok wanita ini pada saat bangunan ini sudah kosong, dia langsung bermukim di sini, Fas ya. Menempati pohon yang ada di belakang kita ini. Jadi dia bilang, saya emang bukan asli sini, tapi saya itu emang pada menempati pohon ini pada saat bangunan ini sudah kosong selama 35 tahun ya. Ya, kurang lebih. Terus kenapa dia memilih pohon ini kan Anda? Hati-hati kan Anda. Jadi dia menempati di pohon ini. Kalau pada saat sama saya, dia kan wujudnya dengan pakaian adat Sunda ya, Fas. Betul. Ya. Tapi kalau penduduk sini melihat dia menggunakan pakaian putih yang bisa kita temui, warna-warna yang bisa kita temui itu, Fas ya. Jenis yang bisa kita temui itu. Kenapa kayak gitu kan Anda? Dia ingin membuat tempat ini mempunyai kesan bahwa tempatnya menakutkan kayak gitu, Fas ya. Oh, itulah tujuan dia. Tujuan dia. Oke, terus mungkin boleh ditanyakan langsung ke sosok ini kan Anda. Karena memang misi aku sendiri datang ke tempat ini, aku ingin tahu apakah benar omongan masyarakat tentang sosok Sinyo dan sosok Noni itu benar adanya di tempat ini dan kenapa ada di tempat ini. Terus boleh ditanyakan mungkin apakah sosok ini mengetahui tentang keberadaan sosok tersebut yang aku sebutkan tadi. Untuk sosok itu dia tidak mengetahui, Fas ya. Melainkan dia mengetahui ada suatu makom atau makam yang dekat-dekat sini, tidak jauh dari tempat ini, Fas ya. Dia hanya mengetahui itu, tapi sosok yang Noni dan Sinyo itu dia tidak mengetahui. Makam itu makam siapa ya kan Anda? Dia tidak mau ngasih tahu, Fas, karena emang bukan Ranahnya kapasitasnya mungkin ya. dia. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjutin penelusuran kita ya kan Anda. Terima kasih. Permisi, assalamualaikum. Nah di sini Fas ya. Ada sosok lagi. Aduh, hati-hati kan Anda, pelan-pelan. Kita nggak tahu ya, Fas ya, kenapa disambut dengan dekat sekali waktunya. Tadi saat di situ disambut dengan wanita, di sini disambut dengan sosok yang dibungkus dengan kain putih. Aduh, males banget lagi. Hati-hati kan Anda. Jadi dia ada di sela-sela pohon itu, Fas ya. Iya. Dengan dia posisinya begini,
dengan muka yang hitam, full muka hitam, tapi mempunyai mata, hidung dan mulut. Dan dia dengan posisi begini. Terus kalau untuk sosok ini sendiri, dia tuh siapa kan Anda? Atau memang hanya sosok biasa saja yang menempati tempat ini karena kosong? Dia sosok yang biasa aja, dia ingin apa ya? Ingin mencoba untuk komunikasi dengan Fasya. Aduh, jangan kan Anda. Jangan kan Anda. Kita coba dulu sini. Oke. Tiba-tiba sosok yang mendiami pohon tersebut ingin sekali berkomunikasi dengan Fasya. Dengan sedikit perasaan takut, Fasya pun mengikuti arahan dari Den Ananda. Ini aku ngapain kan Anda? Tangan kamu begini aja. Mendekat. Ayo kalau mau komunikasi. Aduh, ini langsung berasa hangat loh. Ya, Ini langsung berasa hangat. cukup. Langsung berasa hangat. Jadi dia, kenapa kamu hangat? Hah? Posisinya, dia itu kepalanya itu diginiin pas ya. Oh, ngedekat ke tangan aku. Dekat ke tangan kamu dan apa ya, ujung itunya, ikatannya itu kayak digoyang-goyangin seperti itu. Jangan. Kenapa kan Anda? Ayo cabut. Dia kayak mau meludahin kita pas ya. Aduh. Mau meludahi Terus, kita. Hati-hati kan Anda, tangga. Dia sampai saat ini mengikuti kita pas ya, di samping kita ini. Jadi dia mencoba untuk meludahi kita. Jadi anggapannya dia adalah di saat dia sudah meludahi kita, kita itu akan sakit pas ya.